yang harus dinampak-nampakkan ini. Apakah tidak kalau di sekitar kita ini orang kalau kita selalu umpama sudah punya kendaraan, kita bilai kalau kemauannya bisa minta lagi masa sudah ada kendaraan saat bilai karena kita suka. Apakah di sekitar kita ini orang-orang tidak menilai kita ini orang sombong apa bagaimana? Seperti perhiasan dari iya ibu-ibu pakai berlomba-lomba berlomba-lomba untuk perhiasan itu tidak lagi dari saudara dari orang baik tentang kesombongan ya. Masya Allah. Baik, yang pertama sebenarnya yang harus kita luruskan dulu di sini definisi dari sombong itu sendiri, karena kadang kita salah menilai orang. Iya. Lewat pakai mobil baru, sombongnya tidak klakson. Ya, itu orang sombong betul itu. Sudah ada mobilnya 4, masih ditambah lagi 3. Ya. Kemudian orang-orang yang tidak bersosialisasi dengan masyarakat kan dikatakan orang sombong dan seterusnya. Kita kembali kepada hadis Nabi. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan definisi sombong. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kibru. Ya, sebelumnya Nabi katakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebesar biji yang terkecil berupa apa? Kesombongan. Kemudian Nabi katakan, wal kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq. Pertama, menolak kebenaran. Sudah tahu kebenaran, ditolak. Disampaikan kebenaran, dia tolak. Padahal tahu itu kebenaran. Ya. Dan kebenaran patokannya, kebenaran dalam agama ya. Kebenaran dalam agama patokannya apa? Al-Quran dan hadis yang sahih. Sudah ada hadisnya, ada ayatnya, dia tolak. Ini orang sombong. Dan ini hakikatnya orang sombong. Orang sombong ini dia. Ya tahu kebenaran, dia tinggalkan. Yang kedua kata Nabi, wa ghamtun nas, dan memandang remeh orang lain. Dia pandang orang semua berada di bawahnya. Begitu ya? Dia pandang tetangganya lebih rendah, dia pandang ininya lebih rendah. Jadi sebenarnya kalau kita mau kembali kepada hadis ini, hakikat orang sombong itu kembali kepada hati kita masing-masing. Orang luar tidak bisa menilai kita orang sombong. Dia tidak tahu hati kita. Sombong tidaknya kita antara kita dengan Allah. Begitu ya? Ya, seperti itu. Makanya kita tidak perlu pusing Bapak dan Ibu sekalian. Ya, apa nanti Nabi bilang tetangga kalau beli lagi mobil, ya Nabi bilang nanti sombong. Tidak perlu. Yang penting hati kita dengan Allah kita jaga. Ya, dengan harta yang kita miliki ini, ya, harta yang kita miliki ini, masya Allah, kita pergunakan semaksimal mungkin dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam amal salih. Ya. Apapun yang dikatakan oleh orang itu tidak akan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Seperti itu. Jadi jangan terlalu terpengaruh. Ibu-ibu misalnya yang punya perhiasan, beli, ada uang beli gelang lagi, beli emas lagi, beli ini, beli banyak. Akhirnya orang-orang mengatakan, sombong. Nah, tergantung dari apa? Dari niatnya sang ibu. Kalau dia beli misalnya memang senang dengan perhiasan, ya rata-rata kita tidak bisa pungkiri, ibu-ibu pasti suka emas, begitu ya? Iya, pasti senang. Karena itu tabiat yang Allah ciptakan untuknya. Nah, senang barang berharga, betul ibu ya? Jadi itu tidak bisa. Kalau dia misalnya beli lagi, ya dengan keperluan suatu saat butuh bisa dijual lagi, itu kan punya niatnya masing-masing. Orang lain tidak bisa menilai bahwa dia adalah orang yang sombong. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau setiap ada kondangan, dipamer nih, mulai dari ujung tangan sampai ke ketiaknya penuh emas, iya, seperti itu. Tiba-tiba dikatakan orang sombong. Ingat ya. Iya. Itu adalah ciri dari ciri kesombongan. Tapi tidak bisa kita vonis itu orang sombong. Ada ciri-ciri. Begitu ya?
Ya, seperti itu. Hanya Bapak dan Ibu sekalian, terutama ibu-ibu ya, berkaitan dengan emas tadi dijadikan sebagai contoh ya. Ya, hanya yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu ya, bahwa memperlihatkan perhiasan kita ya, memperlihatkan perhiasan yang kita miliki itu bahayanya ada dua. Iya. Terlepas apakah dia dalam hatinya dia pakai karena sombong atau tidak. Karena ini kesombongan sekali lagi kembali kepada diri sendiri ya, kepada hati. Nah, mungkin saja ada orang banyak geramnya tapi tidak sombong. Dia tidak memandang rendah orang lain. Ya kan? Bukan mau berbangga di depannya orang, tidak. Ada juga orang cuma satu gelamnya tapi dia memandang orang, kamu apa tidak ke saya. Ya. Jadi ada yang banyak emasnya tidak sombong, ada yang sedikit emasnya justru sombong. Tergantung apa? Pada niatnya sendiri dalam hatinya. Nah, cuma ibu-ibu terlepas dari sombong atau tidak, ya terlepas ya, menampakkan perhiasan bahayanya ada dua. Ya sedikitnya, paling sedikitnya ada dua. Yang pertama bahaya dari Allah. Kenapa? Kapan perhiasan itu kita gunakan dan dinampakkan, dilihat oleh laki-laki ya, laki-laki yang lain yang bukan suaminya, bukan juga mahramnya, ya, bukan muhrimnya, bukan juga suaminya, itu melihat kemudian dia tertarik, ya, akan kecantikannya, keindahannya dan seterusnya, maka ini mendapatkan ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wahai kaum mukminat, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian di rumah kalian dan jangan berhias, menampakkan perhiasan sebagaimana yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah dulu sebelum datangnya Islam. Ya, seperti itu. Jadi perhiasan ibu-ibu sekalian itu harusnya dinampakkan hanya kepada sesama wanita. Satu, iya. Kemudian kepada laki-laki yang merupakan mahramnya, bapaknya, saudaranya dan seterusnya. Kemudian yang terutama yang harus kita nampakkan perhiasan kita, kecantikan kita kepada suami kita. Jangan sampai sama suami tidak bergaya, tapi justru berhias untuk suaminya orang. Begitu ya? Baik. Jadi seperti itu. Jadi bahayanya yang pertama, makanya disyariatkan hijab. Apa gunanya hijab, ibu-ibu sekalian? Itu tadi gunanya supaya tidak menampakkan aurat kita dan perhiasan kita terhadap laki-laki yang bukan mahram kita sehingga dia tidak tertarik. Begitu ya? Nah, itu tujuannya. Nah, mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, apa gunanya itu dipakai kalau tidak dikasih lihat juga? Ya, inilah yang harus kita perbaiki dalam diri kita, bahwa kita berhias, ya, usahakan niatnya kalau beli emas yang pertama, saya beli emas untuk suamiku. Ya, artinya apa? Supaya terlihat cantik dan menarik di hadapan suami saya. Itu yang pertama. Ya, bukan artinya saya beli emas supaya jual nanti suamiku, bukan. Tapi supaya terlihat cantik di hadapan suami. Itu yang pertama. Ya, jangan di hadapan orang dulu seperti itu. Nah, terus kalau ke kondangan, ya, perlihatkan di hadapan wanita-wanita muslimah, memperlihatkan nikmat Allah. Allah berikan saya nikmat, alhamdulillah, inilah buktinya. Ya, di hadapan wanita-wanita dan menyembunyikannya dari laki-laki yang bukan mahramnya demi menjaga fitnah. Begitu ya. Baik, yang kedua tentunya mudaratnya dari manusia. Ya, kalau ini mungkin kita semua paham ya. Bisa jadi korban jamret, jadi korban ya penipuan, korban ini dan itu dan seterusnya. Allahu a'lam. Baik. Kalau lanjut, coba dia.